Haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari yang sangat berbahagia bagi kita, di hari di mana Tuhan berikan untuk kita boleh beribadah, walaupun dalam bentuk yang amat sangat berbeda dari biasanya, tempat kita berbeda, tetapi semangat ibadah yang biasa kita lakukan itu tetap kita berjalan. Jadi ibadah dalam bentuk online, gereja-gereja di mana berada di seluruh pelosok, bahkan sampai ke penjuru dunia, saya perhatikan rekan-rekan dalam pelayanan mereka mengadakan ibadah online. Tempat boleh berbeda, cara boleh berbeda, tapi semangat untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, terlebih dengan firman Tuhan itu tetap terus ada. Ada amin saudara? Amen. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, saya akan sharing bagi kita pagi hari ini kebenaran firman Allah. Selalu saya ingatkan firman Allah itu akan datang kepada kita supaya iman kita semakin kuat, iman kita semakin tertanam, iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin dewasa, dan kedewasaan iman kita itu ada hasilnya, yaitu berbuah, dan buah itu pasti akan mendatangkan sesuatu hal yang baik di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pada ibadah pertama dalam bentuk online di hari Minggu ini, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema sikap menghadapi keadaan yang buruk. Bagaimana kita mensikapi keadaan yang buruk ini? Karena tidak selamanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, firman Allah berkata, kita dikaruniakan saja bukan percaya tapi untuk menderita. Jadi ketika Tuhan izinkan keadaan-keadaan yang menyesakkan kita, yang membuat kita rasa ada hal-hal yang tidak menyenangkan, dan itu suatu penderitaan, sesuatu yang tidak membawa hal yang kita membuat kita bahagia, senang. Tetapi kalau itu terjadi, bagaimana sikap kita menghadapinya? Nah, saya mengambil dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Habakuk 3 ayat 1 sampai 19. Ayat ini cukup panjang. Saya hanya membagikan kepada kita beberapa bagian, sehingga saya berharap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah baca keseluruhannya, sehingga ketika sambil mendengar bisa memperhatikan firman Tuhan. Nah, dalam Habakuk 3 ayat 1-19, ini satu pengalaman yang dialami oleh hamba Tuhan dan jemaat Tuhan saat itu tidak jauh berbeda dengan keadaan yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Dan dia ungkapkan di dalam firman, di dalam Habakuk 3 ini dalam bentuk doa. Saya bacakan bagi kita semua. Demikian, Habakuk 3 ayat 1 sampai 19. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejak-jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan, terhadap sungai-sungai kah murka-Mu bangkit, atau terhadap lautkah amarahmu, sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat.
Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dan dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Ini bagian yang pertama. Di dalam doa Habakuk, dia mendengar, bahkan dia melihat. Artinya dia sedang melihat pewahyuan Tuhan bahwa akan terjadi di tengah-tengah bangsanya dalam keadaan di mana Tuhan sedang menyatakan keagungannya, kebesarannya. Dan ketika Tuhan menyatakan keagungan dan kebesarannya, akan mendahului, dikatakan di situ ayat 5, mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Haleluya. Bukankah apa yang kita sedang lihat dan sedang kita saksikan saat ini, dan banyak orang sudah mulai alami yang namanya virus corona, ya. Seperti ini keadaannya. Tetapi kita melihat bahwa sesudahnya nanti ada kemuliaan, ada keagungan Tuhan yang besar yang akan dinyatakan kepada kita. Kata di sini katakan mendahuluinya, artinya sebelum kemuliaan, keagungan, kebesaran Tuhan dinyatakan kepada kita, akan mendahului yang namanya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Akan terjadi sesuatu keadaan yang luar biasa. Senin kita berkata bahwa ini peristiwa atau kejadian yang luar biasa, yang membuat banyak orang tercengang, kaget. Ya. Sesuatu yang menimpa kita, ya. Tetapi ada perjanjian Tuhan. Ini hanya sekedar, saya katakan, hal untuk mendahului ada peristiwa yang dahsyat yang luar biasa Allah akan nyatakan kepada kita. Tapi mari kita melihat bahwa keadaan-keadaan yang sedang terjadi saat ini bagian dari rancangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan kebesarannya kepada kita. Ya. Kita melihat bahwa ini terjadi bukan saja penyakit-penyakit, tetapi kita melihat ada hal-hal yang sedang terjadi yang lebih dahsyat lagi. Dikatakan Habakuk 6, ia berdiri maka bumi di bawahnya bergoyang, bergoncang. Dalam Ibrani katakan bukan saja bumi yang bergoncang, tetapi langit itu pun bergoncang. Singkat dikatakan di dalam ayat 11, matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Di langit ada bulan dan matahari ikut pun bergoncang. Jadi ada rentetan yang akan terjadi di hari-hari ini. Nah, saya katakan bagaimana sikap kita menghadapi? Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya menghadapi saat ini? Nah, dalam hal ini Habakuk mewakili kehidupan kita sebagai orang percaya. Melihat keadaan yang terjadi, situasi kondisi yang dia alami saat itu. Ini menggambarkan kita bagaimana orang percaya sedang berada dalam situasi seperti itu. Nah, Habakuk merasakan hal itu. Sehingga di dalam surat ini dia sampaikan, dia ungkapkan apa yang menimpa di dalam kehidupannya. Disampaikan di dalam Habakuk ayat 16. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Habakuk ketika mendengar dan melihat keadaan yang akan terjadi saat itu, suatu keadaan yang Tuhan izinkan, suatu hal yang luar biasa. Dan saat itu Habakuk
Sebagai manusia dia melihat bahwa wow, ini peristiwa yang luar biasa. Membuat ia ungkapkan di sini dikatakan gemetar hatinya. Mendengar bunyi menggigil bibirnya. Tulang-tulangnya seakan kemasukan sengat. Saudara, hari-hari ada begitu banyak orang sedang menghadapi namanya ketakutan. Keadaan hari-hari ini orang mulai takut, mulai bimbang, mulai goyah. Tetapi apa yang Habakuk katakan? Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Ini yang saya bagikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Bagaimana mensikapi keadaan di hari-hari ini? Yang saya katakan bahwa tidak berhenti, akan nanti skalanya lebih besar. Skalanya lebih besar. Karena firman Allah berkata bahwa keadaan dunia ini akan tidak semakin lebih baik. Tapi bagaimana kita mensikapi? Sini Habakuk berkata, mari kita hadapi keadaan hari yang susah ini dengan tenang. Dengan tenang. Walaupun sulit, saudara, walaupun sulit, kita menghadapi semua keadaan ini dengan tenang. Bahkan di dalam Habakuk 17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dampak dari hari-hari yang menyesakkan, hari-hari yang menyusahkan, kesusahan, kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini, bukan saja berdampak pada situasi kondisi dunia secara global, tapi itu pun berdampak pada kehidupan, kebutuhan kita sehari-hari. Dan ini dirasakan oleh Habakuk, ini disampaikan. Tetapi dikatakan dalam Habakuk 3:17, luar biasa. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, dia tidak titik. Dia katakan selanjutnya, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sikap ini yang saya bagikan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Realita, kenyataan hari-hari ini susah, sulit. Secara jiwa, secara psikis kita tertekan melihat keadaan ini. Sebagaimana Habakuk tadi, gemetarlah hatiku, mengkikilah bibirku, tulang-tulangku semuanya seperti kemasukan sengal, tidak kuat lagi untuk berdiri. Tetapi dia berkata, dia akan hadapi itu dengan tenang. Bahkan sekalipun kehidupan sehari-harinya tidak melihat ada hasil yang baik, mengecewakan. Apa yang kita lakukan, kita kerjakan, sebenarnya tidak ada hasil, semuanya sia-sia. Tetapi apa firman Allah ini mengajarkan kepada kita, mari jangan sampai kita ikut goyah, jangan sampai kita ikut jadi lemah, jangan sampai kita menjadi orang yang kecewa. Tapi di sini dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Karena apa, saudara? Karena Tuhanlah yang menyelamatkan. Ada jaminan
jaminan keselamatan. Sekali lagi, ada jaminan keselamatan. Saya sering mengingatkan kepada kita bahwa firman Allah itu jelas, bahwa Dia berkata, aku sekali-sekali tidak akan pernah membiarkan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Percaya, dalam keadaan, dalam waktu-waktu yang susah, yang sulit, apapun yang kita bisa gambarkan keadaan sulit, susah kita, tapi percayalah, Tuhan ada di sana. Tuhan hadir dalam setiap kesulitan kita, dalam setiap masalah kita, dalam kekecewaan kita. Tuhan ada di sana. Tapi sikap kita bagaimana? Keselamatan Allah dinyatakan. Mari sikap kita, yaitu kita tetap punya hati yang selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Punya hati yang selalu bersorak kepada Tuhan. Hati yang tidak terintimidasi, terkondisikan dengan keadaan yang ada. Keadaan susah kita ikut susah. Keadaan mengecewakan kita ikut kecewa juga. Mari kita bangkitkan iman kita. Harap kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan kita ajaib dan luar biasa. Dia ada dalam segala musim hidup kita. Dia ada dalam segala keadaan kita. Percaya Tuhan kita itu ajaib dan luar biasa. Firman Allah selalu mengingatkan kepada kita. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah kasih dan kuasanya. Waktu dulu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Waktu dalam keadaan susah, waktu dalam keadaan susah sekarang, dan waktu keadaan susah di hari-hari ke depan. Dia ada tetap bersama dengan kita. Dia mau dan mampu menyelamatkan kita. Dan berikut dikatakan Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dia kekuatan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara kita yang sudah mulai lemah saat ini, karena melihat situasi, mendengar berita kabar-kabar yang banyak orang sudah mulai putus asa, mulai hilang pengharapan, mulai stres, mulai depresi mungkin, merasa sudah tidak mampu lagi, tidak ada cara lain. Mari datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Dalam Mazmur 92, Daud berkata, hanya dekat Allah sajalah aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, gunung batuku, kota bentengku yang teguh. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 5, 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7, demikian firman Tuhan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Hari-hari yang sedang kita alami inilah masa-masa pencobaan, masa kesukaran hari ini, masa-masa pencobaan. Ya. Tapi ingat kata firman Tuhan, di situ ada pemeliharaan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan di dalam kekuatannya. Jadi mari, firman Allah di hari Jumat kemarin saya katakan, ya, dan hari Minggu kemarin juga, mari kita tetap bertahan dan terus bertahan. Karena apa? Ada pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Amen. Ada pemeliharaan Tuhan di dalam kekuatannya. Firman Tuhan itu kekuatan kita. Mari tetap terus beriman kepada Tuhan. Dan hari-hari ini kata firman Tuhan, mari kita tetap bergembira, kita tetap bersukacita. Walaupun di hari-hari ini begitu luar biasa keadaan yang membuat kita berduka cita dengan berbagai-bagai pencobaan. Saya tahu keadaan-keadaan hari ini bukan saja virus corona yang sudah membuat kita berduka. Banyak hal.
Dan kalau ini virus corona hanya menambah aja ya, penderitaan kita, masa-masa sulit di hari-hari ini. Tapi mari, kalaupun nanti ada masa hari-hari pencobaan yang lebih dahsyat mungkin datang, tapi tetap terus sikap kita tetap terus ada di dalam Tuhan. Hadapi keadaan yang ada ini dengan tetap tenang, tetap memuji memuliakan nama Tuhan, karena kita tahu kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Rupanya saudara, kita harus mengerti ya, bahwa hal-hal Tuhan izinkan terjadi ini, dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, iman saya dan Bapak Ibu Saudara yang ada ya. Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Emas akan menjadi emas yang murni, itu harus melalui proses yang namanya dibakar dengan api. Jadi ini masa-masa yang Tuhan izinkan. Satu sisi bagi orang yang tidak percaya sama Tuhan, ini masa-masa yang membawa kepada kebinasaan, kehancuran. Tapi bagi kita, ini masa-masa di mana untuk membentuk kemurnian iman kita kepada Tuhan. Tuhan mau lihat bagaimana kita mensikapi keadaan situasi hari-hari ini. Apakah iman kita murni? Apakah motivasi kita iring Tuhan? Motivasi kita melayani Tuhan? Motivasi kita berbuat kepada Tuhan? Apakah murni? Atau ada tujuan-tujuan yang lain? Hanya untuk kepentingan diri, hal-hal duniawi. Ini akan diuji. Dan kalau kita dapat melewati semuanya ini, ada janji Tuhan, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakannya. Ada waktunya, ada kairosnya Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin dalam bulan nanti depan Tuhan selesaikan semuanya, Tuhan bereskan semuanya dengan caranya, dan Tuhan sudah sediakan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Kita nggak usah pikir bagaimana cara Tuhan untuk mengerjakan itu. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita membawa sikap kita yang benar di hari-hari ini. Hadapi semua dengan tenang. Saya tidak bisa pungkiri dengan keadaan yang saat ini secara manusia, hati kita mulai galau, resah. Sebagaimana Habakuk tadi, ada hal yang mulai kita rasa, namanya keadaan yang susah, yang sulit. Mulai kita ada rasa kecewa, rasa lemah, rasa tidak mampu. Tapi mari jangan kita tenggelam dengan keadaan itu. Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan kita jadi kacau. Jangan kita terkondisikan, selalu saya katakan, dengan keadaan yang ada. Mari. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Karena kita punya Allah yang hebat, yang luar biasa. Tadi firman Allah katakan, akan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Akan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya bacakan sekali lagi. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ada pemeliharaan Tuhan. Percayalah, pemberian Tuhan masih berlaku sampai saat ini. Masih berlaku sampai saat ini. Dan untuk hari-hari esok. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Demikian yang saya bisa sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala di mana Bapak Ibu sudah berada. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan datang kepada kami, membawa pesan yang indah. Ketika kami sedang melihat, mendengar, dan mungkin sementara mengalami suatu keadaan, situasi di hari-hari yang sukar sulit ini. Dan begitu banyak orang mulai gemetar, mulai goncang, mulai berputus asa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan datang setiap kami. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami sikapi di hari-hari ini? Firman Allah datang kepada kami untuk kami tetap tenang. Untuk kami tetap tenang. Biar roh ketenangan ini Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan di mana mereka berada. Ingatkanlah mereka bahwa mereka punya Tuhan. Mereka punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang akan memberikan kekuatan kepada mereka. Sekalipun keadaan saat ini mulai berdampak kepada mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa, jangan melawat umat-Umat-Mu. Kuasa Tuhan bekerja. Kami percaya roh Tuhan tidak dibatasi dengan ruang, waktu, dan cara. Kami percaya Tuhan, di mana mereka berada saat ini, tidak membatasi jarak yang ada. Kuasa Tuhan bekerja. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Ingatkanlah mereka bahwa mereka masih ada Tuhan. Mereka punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Ada pemeliharaan Tuhan. Daud berkata, sekalipun aku melewati lembah Baka, aku tidak takut, karena gadamu, tongkatmu selalu datang menjaga, melindungi, menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Ini pesan Tuhan bagi kami. Biar kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tetap bersorak-sorak, memuji, memuliakan Tuhan. Dan Tuhanlah sumber kekuatan kami. Dan akhirnya kami boleh melihat kemenangan yang besar, hasil yang besar Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bentuk iman kami semakin menjadi iman yang murni, iman yang benar-benar Tuhan di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal motivasi yang tidak benar, Tuhan bentuk iman kami. Bentuk iman kami jadi iman yang murni, iman yang sungguh-sungguh, yang percaya kepada Tuhan, yang menaruh harap, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.